Halo, selamat malam. Di sini masih malam ya. Perkenalkan, saya Winari Surasatuti. Bisa dipanggil Winar. Saya adalah ODS atau orang dengan skizofrenia. Saya sudah berobat dan menjalani hidup sebagai ODS selama 10 tahun. Nah, lika-liku hidup yang saya jalani ini akan saya bagikan. Saya hanya sekedar sharing supaya teman-teman itu selain memiliki pengetahuan mengenai skizofrenia, teman-teman juga tahu gimana rasanya hidup sebagai seorang skizofrenia, atau teman-teman yang baru mendapatkan diagnosa sebagai skizofrenia bisa mencari tahu lewat YouTube atau lewat sosial media lainnya tentang ilmu-ilmu atau sharing-sharing tentang skizofrenia. Nah, kali ini saya akan sharing tentang bagaimana atau apa yang dirasakan ketika mengalami yang namanya waham siar. Teman-teman ada yang udah tahu belum waham siar itu apa? Waham itu sendiri artinya adalah sebuah keyakinan yang salah atau keyakinan yang tidak masuk akal, yang tidak masuk logika, yang dipercaya kuat oleh penderita dan tidak bisa dibantah. Waham ini hanya bisa goyah ketika penderita sudah minum obat. Ketika obat masuk sudah cukup lama, maka penderita umumnya bisa masuk tuh logika-logika yang dikasih dari orang lain, dikasih dari psikiater, atau dikasih dari psikolog, atau dikasih dari keluarga mengenai wahamnya. Baru wahamnya bisa goyah. Selama obat belum masuk, itu waham akan susah dibantah, akan susah goyahnya. Waham ini sangat menyiksa sekali buat saya sendiri ya, buat saya pribadi. Apalagi saya mengidap waham siar, waham yang sangat mengganggu sekali. Waham siar itu seperti apa? Waham siar itu adalah waham di mana penderita memiliki kepercayaan atau keyakinan di mana pikirannya itu bisa tersiar atau bisa dibaca orang lain, intinya seperti siaran radio. Jadi saya merasa bahwa apapun yang saya pikirkan, bahkan mimpi sekalipun, mimpi saat tidur sekalipun, bisa dibaca oleh orang lain. Itu tentunya sangat mengganggu ya, karena kita kan sebagai manusia tidak lepas dari yang namanya berpikir ya. Hampir setiap saat kita berpikir. Maka dari itu saya sangat sulit fokus, sangat sulit berkonsentrasi, sangat sulit mengerjakan sesuatu tanpa pikirannya terganggu. Karena selain kalau dibaca saja, kalau pikiran dibaca saja mungkin tidak apa-apa ya, tapi masalahnya orang-orang lain itu, saya mendengar orang-orang lain berkomentar atas apa yang saya pikirkan. Jadi saya mendengar, jadi siklusnya seperti ini. Saya berpikir, kemudian pikirannya tersiar keluar, orang lain membaca pikiran saya, kemudian mereka mengolok-olok apa yang saya pikirkan. Kemudian olokan-olokan itu saya dengar lewat telinga saya. Saya jadi sakit hati, saya mengejek mereka lewat pikiran saya lagi. Terus kemudian saya merasa pikiran saya, ejekan saya itu dibaca oleh orang lain lagi. Kemudian orang lain berkomentar makin jahat, makin buruk, makin jelek tentang saya, tentang apapun yang saya pikirkan. Kemudian saya makin marah, begitu terus siklusnya, seperti lingkaran setan. Kadang ada waktunya saya menikmati cywar ya namanya, saya menyebutnya cywar. Saya menikmati cywar dengan orang-orang yang membaca pikiran saya dan mengejek-ngejek saya. Saya menikmatinya. Kadang itu sampai membuat saya pusing sekali, pusing yang sangat nyeri sekali, pusing yang berputar-putar seperti itu, dan nyeri di sekitar sini, nyeri karena dibuat berpikir kan.
Kemudian dan ada teori yang mampir di kepala saya bahwa orang yang bisa membaca pikiran saya itu adalah orang yang memiliki prasangka buruk ke saya, prasangka jelek ke saya, prasangka tidak baik ke saya. Jadi selama orang itu memiliki prasangka yang jahat ke saya, orang itu akan bisa membaca pikiran saya. Tetapi ketika ada orang lain yang memiliki prasangka baik atau tidak memiliki prasangka apapun ke saya, tidak memiliki pikiran apapun tentang saya, maka dia tidak akan bisa membaca pikiran saya. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua, saya memiliki teori bahwa pikiran yang bisa dibaca ini hanya berjarak tertentu sesuai radius kilometer tertentu. Jadi misalnya orang dalam jarak radius kilometer 500 meter lah ya, 500 meter dari tempat saya berdiri atau berdiam, itu biasanya bisa membaca pikiran saya. Tapi kembali ke teori nomor 1, hanya orang-orang yang memiliki prasangka buruk dan prasangka jelek ke saya yang bisa membaca pikiran saya. Kemudian saya juga kadang itu susah tidur karena saya memiliki ritual sebelum tidur itu, dimana ritualnya adalah membayangkan atau mengimajinasikan sesuatu, atau saya memikirkan sesuatu, membayangkan sesuatu sampai akhirnya saya tertidur seperti itu. Jadi mungkin teman-teman ada juga yang seperti itu ya. Ada juga yang suka berhayal atau berhalu sejenak sebelum tidur, atau membiarkan pikiran liar kemana-mana sebelum tidur. Nah, itu menjadi masalah buat saya, karena pikiran-pikiran liar itu membuat orang-orang membaca pikiran saya dan mengejek saya. Jadi saya sulit tidur karena akhirnya saya tercipta suatu link itu tercipta suatu hubungan antara saya dengan orang-orang pengejek itu. Otak itu saling terhubung seolah-olah gitu. Jadi pikirannya seolah-olah saling terhubung, yang menyebabkan saya cyber sama mereka akhirnya. Jadi ada kebencian terselubung gitu antara saya dan mereka gitu, yang akhirnya membuat saya tidak bisa tidur. Kemudian ada juga kejadian di mana saya bermimpi, kemudian mimpinya tuh seperti keluar dari pikiran saya. Mimpinya tuh seperti frekuensinya keluar dari pikiran. Gimana ya? Ini nggak bisa dijelaskan secara gamblang juga sih, karena apa yang saya rasakan itu sangat abstrak sekali, tidak bisa dijelaskan secara omongan terbuka seperti ini. Karena yang saya jelaskan itu juga saya bingung menjelaskannya bagaimana, karena karena cuma orang-orang seperti kami yang bisa merasakannya gitu. Jadi seolah-olah mimpinya itu keluar dari pikiran saya. Lalu mimpinya itu misalnya saya arahkan ke atas gitu. Jadi pikiran saya itu bisa diarahkan ke atas, ke samping, ke belakang, ke depan, seperti apa ya? Seperti apa ya? Seperti kamera gitu jadinya. Jadi seperti apa ya? Pokoknya sesuatu yang bisa diarahkan ke atas, ke depan, ke samping, ke belakang gitu. Jadi pikiran tuh bisa berputar 360 derajat. Pikiran saya seperti itu. Mungkin bagi kalian yang normal, yang menonton, mungkin terdengar aneh apa yang saya pikirkan. Tapi itu nyata, apa yang saya pikirkan seperti itu. Nah, ketika pikiran saya itu saya fokuskan ke suatu tempat, misalkan fokuskan ke atas gitu. Ke atas, misalnya ke utara gitu ya, Nah, di utara itu ada orang yang berpikiran jelek tentang saya, ada yang berprasangka jelek tentang saya, ada yang sudah punya label jelek ke saya gitu. Kemudian pikiran saya ini ditangkap oleh mereka, kemudian mereka terganggu, dan akhirnya mengejek-ejek saya dengan suara keras, dengan tujuan agar saya berhenti berpikir. Jadi orang-orang yang mengejek saya itu sengaja bersuara keras, berteriak agar mereka
berpikir bahwa saya bisa mendengar ejekan-ejekan mereka, sehingga akhirnya saya bisa berhenti berpikir. Karena ketika saya berpikir itu, pikiran saya masuk ke pikiran mereka dan mengganggu mereka berpikir gitu. Gimana ya? Nah, ada yang aneh juga nih. Jadi pernah suatu ketika saya mimpi waktu tidur. Kemudian rumah saya ini deket jalan raya ya. Lihat di belakang ini gorden, ini depannya ini jalan raya. Jadi ini kamar tidur saya. Jadi kamar tidur saya ini deket jalan raya. Kemudian saya tidur, kemudian saya bermimpi. Kemudian tiba-tiba lewat motor yang ngegas depan rumah saya. Berharap saya bangun. Saya tahu motor itu ngegas karena berharap saya bangun. Akhirnya saya bisa bangun, dan motor itu tiba-tiba kabur gitu begitu saya keluar. Tiba-tiba seolah-olah dia tidak pengen saya tahu gitu wujudnya seperti apa gitu. Tapi motor itu memang nyata ada. Karena anggota keluarga saya juga dengar. Pernah ada satu kejadian di mana ada motor ngegas deket depan rumah saya. Terus anggota keluarga saya pada keluar kan. Terus kakak saya yang cowok itu mau keluar, mau neriakin gitu. Terus bapak saya bilang gini, jangan kita tinggal di sini bahaya kalau orang itu sampai tersinggung atau apa, kita bisa bahaya karena kita tinggal di sini gitu, katanya gitu. Akhirnya abang saya menghentikan kelakuan agresifnya. Akhirnya kita semua masuk, terus motor itu pergi gitu. Dulu cukup banyak saya mendapati banyak kebencian dari orang-orang, saya menyebutnya alay. Jadi alay ini hampir setiap hari dulu waktu saya kerja, hampir setiap hari mereka tuh ngegas depan rumah saya dan main trek-trekan depan rumah saya. Sampai kadang-kadang kalau saya sampai ke kantor tuh suka kurang tidur, mata merah, kemudian pusing karena saya tidurnya tidak nyenyak gitu. Dan akhirnya setelah lama berselang, saya mengidap insomnia bertahun-tahun karena masalah waham siar itu. Sangat mengganggu sekali karena siklusnya begini, orang dengan skizofrenia itu tidak boleh tidak tidur, tidak boleh kurang tidur. Kenapa? Karena kalau kurang tidur dia gejalanya tambah banyak. Gejala halusinasi dan wahami itu tambah banyak. Jadi kalau kurang tidur dia akan bergejala, kemudian dia akan marah, dia makin susah tidur, bergejalanya tambah banyak lagi, seperti lingkaran setan gitu. Jadi biasanya kalau misalnya jadi buah si malakama buat saya, karena waktu saya kerja itu saya beberapa kali itu tidak masuk kerja karena di tengah dini hari, karena terganggu oleh motor alay-alay itu yang trek-trek di depan rumah saya, mengatai saya macem-macem gitu, berteriak-teriak. Saya biasanya minum obat antipsikotiknya supaya otak saya berhenti berpikir, supaya saya bisa tidur. Tapi kekurangannya memang saya bisa tidur setelahnya, tapi saya susah bangun pagi. Kenapa? Karena obat antipsikotik itu memiliki rasa kantuk yang luar biasa. Saya kalau dulu minum obat antipsikotik ya, itu bisa tidur sampai 12 jam, 13 jam, 15 jam, 16 jam, kayak gitu. Bisa sampai kayak gitu. Bahkan pernah ada waktu saya mencoba obat baru ya, namanya Seroquel. Itu obat barunya tuh Seroquel itu bisa bertahan, saya di kantor itu tidur dari jam 8 pagi masuk, saya tidur di pantry karena nggak kuat ngantuknya, sampai jam setengah 6 sore itu saya tidur seharian, nggak kerja. Itu saya beruntung karena bosnya ada di Malaysia, jadi nggak melihat saya seperti itu gitu. Kemudian
Saya juga minum obat. Saya juga merasa bahwa minum obat dulu obat-obat yang saya minum dulu itu memiliki efek samping seperti jalan saya kaku, menjadi robot, seperti itu. Pokoknya banyaklah efek samping yang saya rasakan ketika saya minum obat antipsikotik. By the way, obat antipsikotik itu obat anti skizofrenia ya. Jadi obat itu digunakan untuk diminum untuk pasien skizofrenia. Namanya obat antipsikotik. Saya dulu biasanya minumnya haloperidol. Haloperidol tidak cukup terlalu ngantuk ya, tidak terlalu ngantuk. Tapi sekarang saya rajin suntik sih, sebulan sekali suntik Sigzonoat. Nah, suntik Sigzonoat ini ngantuknya hanya di 3 hari pertama setelah suntik dan 3 hari terakhir menjelang suntik berikutnya, bulan berikutnya. Jadi suntiknya hanya 3 hari sampai seminggu setelah suntik dan 3 hari sampai seminggu menjelang suntik berikutnya di akhir bulan. Seperti itu. Kayaknya udah kepanjangan banget ya saya ngomong. Sekian dulu pengalaman saya bagikan mengenai waham siar. Berikutnya saya akan bagikan pengalaman saya mengenai halusinasi dengar. Saya juga akan membagikan ilmu-ilmu yang saya tahu mengenai halusinasi, delusi, kemudian 5 gejala tanda awal skizofrenia. Kemudian saya juga membagikan apa itu gejala negatif, kemudian membagikan obat generasi pertama dan obat generasi kedua pada skizofrenia, kemudian membagikan juga bagaimana cara caregiver menangani ODS. Kemudian saya juga membagikan cara kuliah, mengerjakan skripsi atau tesis dalam keadaan bergejala. Ini benar saya pernah alami. Saya skripsi S1 itu dalam keadaan waham siar dan halusinasi suara. Nantikan cerita saya berikutnya di video-video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng biar kamu selalu update dengan video-video saya. Dan jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya juga, jangan lupa like juga, dan jangan lupa komen dan share juga ya. Dadah, sampai jumpa.